Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang sebenarnya tuh baru bakal tayang rilis di bioskop itu hari Jumat besok tanggal 11 Oktober. Tapi gue sempet kemarin nonton sneak preview ya. Sempet sneak preview pas weekend kemarin, Sabtu Minggu. Dan lumayan rame filmnya, yaitu yang judulnya adalah The Wild Robot. Yang kayak bisa lu lihat dari posternya, itu adalah sebuah animasi ya. Animasi produksi dari DreamWorks. Dan ini mungkin salah satu film DreamWorks paling keren yang pernah gue tonton. Keren banget. Saking kerennya gini, kalau misalkan Oscar ya, itu diadain hari ini, yang akan gue jagoin untuk menang Best Animated Feature adalah The Wild Robot. Dan pada saat nonton kemarin ada pemandangan yang lumayan menarik buat gue. Karena kan itu rame banget ya, kayak tadi gue bilang. Rame banget. Full house itu gue nonton hari Minggu. Padahal siang tuh jam 12. Banyak anak-anak datang. Anak-anak nonton biasalah film animasi, anak-anak nonton. Terus makin rame karena ditemenin orang tua kan. Bapak ibunya ikutan nonton. Nah gue ngeliat muka-muka orang tuanya pada saat baru mulai duduk di studio tuh kayak ya let's say kurang excited lah. Karena kan mungkin di kepala mereka tuh oke, gue nungguin nemenin anak-anak gue nonton film kartun gitu di kepala mereka. Ya udahlah demi anak. Mungkin gue bosen tapi anak-anak happy gitu. Ya sekitar 5 menit pertama masih ada gue lihat di titik sana titik situ tuh main HP. Tapi semakin filmnya jalan makin serius rasanya. Dan pada saat ada adegan lucu yang ketawa juga mostly orang tua sih. Bocah-bocah terhibur. Tapi gue ngerasa banget orang-orang tuanya tuh juga jauh lebih terhibur. Dan begitu filmnya kelar, ya bocahnya happy. Bocah-bocah tuh gitu. Tapi muka orang tuanya tuh banyak yang ya bergelimang air mata gitu. Poinnya apa? Berarti The Wild Robot ini adalah film animasi yang buat anak-anak bakalan fun, bakalan menghibur. Kalau misalkan lu punya adik, punya anak, ponakan atau lain-lain bisa lu bawa. Dan orang-orang tua yang nemenin anak itu nonton itu juga bakal seneng. Kalau alurnya sendiri adalah adaptasi ya dari buku anak-anak berjudul sama bikinannya Peter Brown. Dimana kayak udah lu lihat di judulnya, ceritanya itu berpusat pada proses sesosok robot untuk beradaptasi di alam liar. Makanya disebut The Wild Robot. Robot itu punya nama asli Rozum Unit 7134. Tapi dia juga dipanggil dengan sebutan Roz, singkatan dari Rozum. Itu nama panggilan yang dikasih sama hewan-hewan yang tinggal di pulau tempat dia itu terdampar. Jadi intinya si Rozum ini sebenarnya dikirim pakai pesawat kargo buat dia tuh mau dikirimkan ke orang-orang, ke manusia yang butuh bantuan dia. Karena dia sebenarnya adalah robot yang diciptakan untuk ngebantu kehidupan sehari-hari manusia kan. Nah dia tuh dikirim pakai pesawat, tapi kemudian di tengah jalan pesawat kargo dia tuh kecelakaan jatuh, dan robot-robot lain yang dikirim selain dia juga sebenarnya ada, tapi yang lain tuh rusak parah. Nah cuman dia nih yang bisa survive dan akhirnya harus beradaptasi tinggal di alam liar di pulau terpencil. Di pulau itu mayoritas alurnya The Wild Robot ini bakalan bersetting, walaupun sesekali kita tetap diajak ngintip dunia luar tuh kayak gimana gitu. Dan yang gue suka banget gini, kita tuh diajak ngintip keluar pulau mungkin cuman ya beberapa menit, tapi itu dipakai dengan efektif banget sama film ini buat ngegambarin secara singkat tapi efektif ya. Sekali lagi world buildingnya The Wild Robot kayak gimana, kita jadi tahu nih ini dunia tempat film ini bersetting tuh gimana, masa depan seperti apa sih. Karena kan ada robot secanggih itu, secanggih si Rozum, pasti kan di masa depan. Nah dunia luar nih kayak apa. Filmnya tuh gak secara gamblang ngomong oh ini dunianya itu udah kiamat apa segala macam, nggak. Tapi kita diajak ngintip nih dan kita jadi dapat gambaran oh iya ini dunia post apokaliptik yang mayoritas tanahnya itu udah kayak terendam air, bahkan Golden Gate juga udah ada di bawah air, dilintasin sama paus-paus. Kita dapat gambaran dunia itu cuman dari ya adegan beberapa menit lah. Jadi mungkin banyak yang bakalan menyamakan film ini sama Wall-E, karena Wall-E kan juga sama tuh, ada robot yang kemudian hidup di dunia post apokaliptik. Cuman dunianya The Wild Robot ini nggak segelap Wall-E sih. Kalau Wall-E kan manusianya udah pada gendut tuh, udah pada ketergantungan banget sama gadget, dunianya juga udah kayak sampah tuh planet bumi. Kalau di sini masih mending nih, post apokaliptik juga tapi sederhananya masih habitable, masih bisa ditinggalin dan manusianya masih sehat. Nah tadi gue bilang ya, Roz itu diciptakan untuk membantu manusia, buat ngebantu kehidupan manusia sehari-hari. Nah makanya pada saat dia terdampar di hutan, di pulau terpencil, di mana di situ tuh nggak ada manusia, dia jadi kayak kehilangan tujuan. Apalagi para hewan tuh udah takut banget sama Roz dan nyebut dia tuh sebagai monster. Makanya si Roz ini cuman bisa ya berjalan melewati hutan, mencari tujuan hidup, luntang-lantung sana sini. Cuma itu yang bisa dilakuin di menit-menit awal. Dan bersamaan sama si Roz itu jalan-jalan ngelewatin hutan, kita nih penonton juga diajak buat menikmati pemandangan nih. Pemandangan visualnya yang cakep banget. Cakepnya ya ampun, gue nonton ini gak ada satupun shot yang gue lihat terus gue cuman ngerasa oke,
nggak ada, semuanya indah. Jadi gaya visualnya itu kan dibikin seolah-olah kayak goresan cat air ya, dan itu kelihatan cakep banget. Seolah-olah gue nonton The Wild Robot ini kayak ngelihat lukisan yang bisa gerak. Dan sebenarnya kesan cakep itu bukan cuman karena oh ini dibikin pakai ala-ala cat air jadi kelihatan beda, kelihatan cakep, nggak cuman itu. Tapi juga karena si sutradaranya, si Chris Sanders yang dulu juga sempat ngedirect Lilo and Stitch, terus How to Train Your Dragon. Nah dia itu jago banget bikin shot-shot yang cakep. Jadi kayak dia itu mendesain setiap shot itu biar bisa bikin penonton nggak cuman asal ya udah ada adegan gitu, nggak, tapi setiap shotnya tuh bener-bener didesain buat bikin penonton tuh kagum. Dan dari situlah prosesnya si Rose ini dimulai. Proses yang sebenarnya itu apa ya, ngingetin gue banget ke kita, ke proses yang kita alamin ke manusia gitu. Si Rose ini kan dilepas ke alam liar. Ya sama, kita manusia tuh juga sempat ngalamin itu kan. Pada saat kita mungkin tuh mulai tumbuh dewasa gitu, coming of age, terus kita kan kebanyakan dilepas sama orang tua tuh ke alam liar untuk ngerantau gitu misalkan. Nah, si Rose tuh juga sama, dia dilepas ke alam liar. Harus belajar dari nol kayak kita, kayak manusia. Harus mulai menguasai hal-hal yang itu tuh beda jauh sama apa yang udah terprogram. Kita oke, pada saat sebelum dilepas tuh misalkan mau ngerantau, kita udah punya bekal kan dari orang tua misalkan, atau dari sekolah dulunya. Tapi begitu kita benar-benar terjun ke realita kan pasti banyak hal yang kita tuh gak pernah diajarin, yang kita harus belajar sendiri. Masih goblok banget soal hal itu, dan kita mesti effort dari nol. Nah itu juga yang dialamin Rose di sini. Makanya gue bisa relate banget sama prosesnya si Rose. Karena kan si Rose ini bakalan berproses ya, dari sebuah robot jadi seorang robot ya, you know what I mean lah. Sosok dia itu dimanusiakan intinya. Itu proses yang dia alami, dan gue ngerasa relate banget sama proses dia. Karena hampir semua orang ngerasain itu, apapun bentuknya. Tapi intinya kita pernah ngerasain fase dimana kita tuh dilepas sendirian, ketemu sama kehidupan nyata, sama realita, dan kita sama sekali nggak tahu what should I do. Kita nol, kita bodoh, dan kita sendirian di situ. Itu kerasa emosional banget prosesnya. Apalagi isian suaranya Mbak Lupita nih, yang isi suaranya Rose tuh Lupita Nyong'o ya. Isian suaranya bagus banget. Oke, gue tahu itu dibantu efek sedikit emang, tapi tetap aja basicnya Lupita itu bisa bikin suara dia secara kita nggak sadar bertransformasi. Di awal suara dia tuh robotik banget, kaku, nggak ada emosinya. Tapi seiring waktu, semakin si Rose itu berproses, suaranya si Lupita tuh makin kerasa kayak manusia. Dan nantinya proses lain yang harus dilalui Rose yang paling berat itu adalah pada saat dia harus ngerawat angsa kecil yang sama dia dikasih nama Bright Bill. Dan dia ngelakuin itu cuma dibantu sama seorang rubah yang licik yang namanya itu adalah Fing, yang diisi suaranya sama Pedro Pascal. Ada di mana-mana ya Pedro Pascal sekarang. Tapi emang di sini juga bagus sih suaranya. Dan intinya si Rose itu jadi kayak ibu lah, ibu buat si angsa kecil itu, buat si Bright Bill. Dia tuh ngedidik Bright Bill, ngajarin dia berenang, dan kemudian ngajarin dia terbang. Targetnya adalah nanti pada saat udah mendekati musim dingin, dia itu bisa terbang, bisa migrasi bareng angsa lain ke tempat yang lebih hangat. Tuh mereka bertiga gue suka banget. Secara karakter, interaksi ketiga karakter ini bagus banget. Soalnya skripnya juga pinter. Skripnya itu pada saat ngebikin interaksi antar karakter tuh gak monoton. Menarik banget, dan gak jarang pakai humor yang lumayan dark sih. Yang gak dark banget ya, yang sampai bikin gak aman buat ditonton anak-anak. Tapi banyak humor yang itu tuh mungkin anak-anak bakalan ngerasa apa sih, tapi orang dewasa bakal tawa. Dan kalau ngomongin cerita, waduh, ini tipikal film yang itu, semakin lu tahan air mata lu, semakin jelek muka lu nangis. Karena gue selalu lemah emang, jujur gue selalu lemah sama film-film yang ngangkat cerita soal hubungan anak dan orang tua. Nah kalau di sini yang diangkat adalah hubungan si Bright Bill sebagai anak sama si Rose kan, yang jadi sosok ibu. Dan yang kita lihat adalah proses gimana Rose sebagai seorang ibu itu jatuh bangun buat ngerawat Bright Bill. Dia sampai capek banget, tubuhnya luka-luka. Gue jadi ngelihat gambaran seorang ibu yang dia itu rela ngelakuin apa aja buat anaknya. Dan tanpa kita sadari, tanpa kita sebagai anak sadari ya, si ibu itu udah makin lemah. Seiring kita dewasa, seiring kita tuh siap buat dilepas ke dunia nyata, tanpa kita sadari si ibu itu udah kelihatan jauh lebih tua. Mungkin lu udah sering merasakan juga ya, lu mungkin dah kuliah, lu mungkin dah kerja gitu. Di kepala lu, ibu lu tuh mungkin masih kayak ibu lu yang dulu, yang sehat, yang masih muda gitu. Tapi mungkin begitu lu pulang suatu hari, lu akan sadar loh, kok ibu gue udah tua ya, udah beruban, udah mulai keriput, jalannya mulai agak pelan, mulai semakin sering sakit. Lu akan menyadari itu. Dan The Wild Robot ini menggambarkan
Anjir lah, hubungan kayak gitu yang aduh gue nangis banget aja gue ngomongnya sampai mau terharu loh. Apalagi si sutradaranya Chris Sanders itu jago banget bikin adegan-adegan yang emosional. Jago banget. Dan dia ngelakuin itu dibantu sama audio visual filmnya. Visualnya kayak tadi gue bilang ya, cakep banget. Audionya juga sama, musik-musiknya tuh uplifting banget. Terus ada nih yang gue inget nih, ada montage si Rose itu ngajarin Bright Bill terbang, dan itu diiringin sama lagu Kiss the Sky yang nyanyiin Maren Morris. Dan itu aduh, lu silahkanlah, good luck lu menahan air mata di adegan itu. Nah itu BTW lagunya gue juga sangat menjagokan bakal menang Oscar nanti Best Original Song. Gue nggak tahu lagu-lagu yang lain, gue belum ngelis, tapi kalau untuk nominasi gue cukup yakin itu bakal dapet. Apakah film ini nggak punya kelemahan? Ya ada sih, harus gue akuin. Kayak misalkan di beberapa titik tuh tetap ada kerasa filmnya itu sedikit terlalu terburu-buru. Yang gue sadar itu dilakuin biar penonton anak-anak tuh nggak ngerasa bosen. Karena kan hal-hal kayak cerita ibu anak lah, musik yang bagus, visual cakep, itu kan sesuatu untuk dinikmati orang dewasa ya. Sedangkan kalau dari segi cerita, The Wild Robot ini sebenarnya dewasa banget emang. Yang lebih berpotensi untuk bosen tuh anak-anak sebenarnya. Nah makanya storytellingnya tuh lumayan cepet biar bocah tuh nggak bosen, maksudnya tuh gitu. Tapi untuk gua rasa ya di beberapa titik agak buru-buru sih. Cuman itu minor banget lah, minor banget. Ya udah, gue nggak mempermasalahkan kekurangan itu setelah ngelihat hal-hal positif yang dikasih sama film ini. So kalau skor untuk The Wild Robot gue kasih 9 dari 10. Ini keren. Pokoknya lu tonton. Besok tayang di bioskop tanggal 11 Oktober. Gak usah nunggu, wah animasi bocah gue males ntar ribut di studionya, kan gue sering mendengar itu ya. Nanti males anak-anak tuh berisik di bioskop lah dan segala macam. Udahlah gue nontonnya di TV aja nanti pada saat di OTT toh animasi gitu dan segala macam. Enggak, ini sesuatu yang harus lu rasakan di layar lebar. Dan buat yang udah nonton silakan bagikan review kalian di kolom komentar. Berapa kali kalian nangis mungkin bisa lu share, atau sebaliknya lu ngerasa ini film animasi biasa aja lah, udah sering lihat yang kayak gini, udah ada Wall-E, udah ada The Iron Giant gitu. Silahkan tuliskan review lu sebebas-bebasnya. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier-tier yang sudah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih bergabung di membership, terutama beliau-beliau ini ya yang lu bisa lihat dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Pokoknya ditunggu gabungnya kalian semua. Oke kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.